Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Handayani dengan NIM 24042245. Baiklah, di video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai investasi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Yuyik Permana, STM, MT. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi tidak hanya dimaknai sebagai penanaman modal untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan. Sektor-sektor produktif kesejahteraan masyarakat sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan, yang memungkinkan mereka hidup secara layak, aman, dan bermartabat. Keterkaitan antara investasi dan kesejahteraan masyarakat bersifat langsung maupun tidak langsung. Baiklah, materi selanjutnya pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan atau menempatkan sejumlah dana, modal, atau sumber daya lainnya pada suatu bidang dengan harapan memperoleh manfaat dan keuntungan di masa depan. Tidak selalu berupa uang, investasi juga bisa berupa tenaga, waktu, keterampilan, atau teknologi yang ditanamkan pada suatu usaha atau kegiatan produktif. Dalam konteks ekonomi dan pembangunan, investasi menjadi faktor penting untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Dikutip oleh Dewi et al. 2018, menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis investasi diantaranya sebagai berikut. Investasi aset real adalah kegiatan investasi yang dilakukan dalam aset berwujud, misalnya tanah, gedung, apartemen, gedung komersial, dan lain-lain. B. Investasi keuangan adalah kegiatan investasi yang berkaitan dengan surat berharga, baik surat berharga pasar uang seperti deposit, surat berharga Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang, maupun surat berharga pasar modal, seperti saham, reksa, dana, dan obligasi. C. Berinvestasi dalam kekayaan pribadi adalah investasi yang berkaitan dengan emas, perak, berlian, barang antik, dan lain-lain, termasuk karya seni seperti lukisan. Yang terakhir, investasi komoditi adalah kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan kopi dan kelapa sawit. Berinvestasi dalam aspek ini juga dikenal sebagai perdagangan berjangka. Baik, materi selanjutnya masuk kepada tujuan investasi. Dikutip oleh Dewi et al. 2018 menyatakan bahwa untuk mencapai efisien dan efektif dalam kegiatan investasi, tujuan yang diharapkan diantaranya sebagai berikut. 1. Menciptakan keberlanjutan dalam investasi. Diharapkan capital gain dan pembagian dividen terus diinvestasikan dengan harapan menjadi keputusan investasi jangka panjang oleh investor meningkat. Yang kedua, penciptaan keuntungan yang maksimal. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis perusahaan melalui aliran dana dari investor ke perusahaan. Ketiga, akumulasi modal pemegangan saham. Pemegang saham menerima dividen dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, kontribusi terhadap pembangunan nasional. Investasi dari investor diharapkan dapat memaksimalkan dana yang diterima perusahaan dari investor dan menghasilkan keuntungan dari bisnis perusahaan. Melalui laba ini, perusahaan membayar pajak yang timbul. Selanjutnya masuk alasan mengapa orang berinvestasi. 1. Mendapat keuntungan di masa depan. Motivasi utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan atau imbal hasil. Dana yang ditempatkan sekarang diharapkan nilainya bertambah di masa depan, misalnya melalui bunga, dividen, atau kenaikan harga aset. Yang kedua, melindungi nilai uang dari inflasi. Inflasi menyebabkan nilai uang berkurang dari waktu ke waktu. Dengan berinvestasi pada aset yang nilainya cenderung naik, seperti saham, emas, dan properti, orang dapat menjaga daya beli uangnya agar tidak tergerus inflasi. Yang ketiga, menciptakan sumber pendapatan tambahan. Investasi dapat menjadi sumber pendapatan pasif, misalnya dividen dari saham, bunga obligasi, hasil sewa properti, atau keuntungan dari usaha. Pendapatan tambahan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir, mencapai tujuan keuangan. Banyak orang berinvestasi untuk tujuan jangka panjang seperti pendidikan anak, membeli rumah, memulai usaha, atau mempersiapkan dana pensiun. Dengan investasi yang terencana, target-target keuangannya lebih mudah tercapai. Materi selanjutnya ada bentuk-bentuk keuntungan dari investasi. 1. Capital gain atau kenaikan nilai aset. Ini adalah keuntungan yang diperoleh karena harga atau nilai aset investasi naik dibandingkan pertama kali dibeli. Contoh,
Harga saham yang dulu dibeli seharga 1.000 per lembar naik menjadi 1.500 per lembar. Harga tanah yang dibeli 100 juta naik menjadi 200 juta beberapa tahun kemudian. Yang kedua, dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini umum terjadi pada investasi saham. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar potensi dividen. Yang ketiga, bunga atau kupon. Bunga adalah imbal hasil dari penempatan dana pada instrumen keuangan, seperti deposito atau obligasi. Deposito adalah mendapatkan bunga tetap setiap bulan, sedangkan obligasi menerima kupon atau bunga obligasi secara berkala. Lanjut yang keempat, bagi hasil atau profit sharing. Dalam investasi berbasis syariah atau kemitraan usaha, keuntungan dibagikan sesuai dengan perjanjian bagi hasil. Misalnya, investor mendapat persen tertentu dari laba usaha mitra. Yang kelima, sewa atau rental income. Bagi pemilik aset properti seperti rumah, apartemen, gedung, atau kendaraan, keuntungan bisa berupa pendapatan sewa yang diterima secara rutin. Dan yang terakhir ada royalti. Royalti adalah imbalan yang diterima dari pihak lain yang menggunakan hak cipta paten atau kekayaan intelektual yang dimiliki investor. Ini termasuk investasi pada aset tidak berwujud. Lanjut kepada materi selanjutnya, hubungan investasi dengan kesejahteraan masyarakat. Investasi dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguatkan. Beberapa mekanismenya antara lain ada penciptaan lapangan kerja. Penanaman modal di sektor produktif akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan. Dengan adanya lapangan kerja baru, daya beli masyarakat meningkat yang berpengaruh pada kualitas hidup. Yang terakhir ada penguatan infrastruktur. Investasi pada infrastruktur seperti jalan, listrik, internet, dan transportasi mempermudah masyarakat mengakses layanan publik dan meningkatkan produktivitas. Baik, masuk kepada materi terakhir yaitu kesimpulan. Investasi bukan hanya aktivitas mencari keuntungan bagi investor, tetapi juga instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan tepat, investasi dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang positif bagi individu, perusahaan, maupun negara secara keseluruhan.